ini SIM card punya Pak Pras dan aku sudah berhasil membongkarnya. Dan aku udah lihat semua chattingannya. Aku lihat chattingan Pak Pras sama seorang sniper. Lu nggak perlu takut soal bayaran. Karena ini orderan khusus dari seseorang yang nggak pernah permasalahin soal uang. Iya sayang, ini suara Pak Pras. Ini Pak Pras sayang. Berarti memang Pak Pras dong yang nyuruh sniper itu. Besar kemungkinannya kalau Pras adalah orangnya. Aku udah habisin tuh si sniper itu, ya? Dan kita nggak akan ninggalin jejak lagi. Udah aku habisin sniper, jadi kita aman. Flatnya yang mana ya, Mbak? Di sebelah sana Mas, mari ikut saya. Tolong kamu perhatikan unit apartemen nomor 15C. Ya, 15C. Kamu perhatiin, kamu lihat siapapun yang masuk dan juga pergi dari unit tersebut. Saya cuma mastiin apakah Romeo benar tinggal di sana atau orang yang sudah menculik dia. Siapa? Salah satu rekan gua. Dia yang lanjutin kemarin penyelidikan soal kematian sniper itu. Ya dia bilang sih belum ada perkembangan lebih lanjut. Tapi gue janji, Ro, gue bakal usut terus sampai nemuin siapa dalang dibalik kematian si sniper itu. Romeo, kamu di mana sekarang? Gimana kabar kamu? Kamu baik-baik aja kan? Aku kangen banget sama kamu, Romeo. Gimana aku bisa nyari Romeo? Kalau aku aja dikurung di kamar kayak gini. Kapan ya aku bisa keluar dari kamar ini? Mama? Karangga ngapain kesini? Karangga mau keluarin aku dari kamar ya? Enggak, kakak cuma ngecek kondisi kamu aja. Kamu udah makan? Aku kira Karangga mau keluarin aku dari kamar. Udah, aku udah makan kok. Ya aku gak selera banget, Kak. Aku bete. Mau keluar dari kamar ini, Kak. Aku mau bergaul di luar sana. Ya, ini kan salah kamu sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kamu dihukum. Makanya kamu gak usah aneh-aneh. Karangga kenapa ceramain aku sih? Bikin aku tambah bete. Dan aku gak bisa ikut cari Romeo lagi. Ya, Romeo sampai sekarang sih masih berusaha dicari oleh tim. Tapi ya, coba kakak cek mereka ya. Wah, itu kan... Karangga dapet dari mana gelang itu? Kamu tahu ini gelang siapa? Iya, Kak. Gue baru nggak kalau gelang tasbih gue nggak ada. Saya yang ke bawah sama kamu nggak gelangnya? Pas kamu kabur dari apartemen Dirga? Enggak, aku nggak ngeliat apa-apa. Aku nggak ngeliat ada gelang kamu. Coba deh kamu inget, emang nggak ke bawah sama kamu? Nggak ada sayang, aku nggak bawa apa-apa. Tadi kan kita juga buru-buru. Terakhir lu taruh mana? Udah, ayo bro. Udah, ayo. Gimana? Udah ingat? Sayang beneran deh, aku nggak ngeliat gelang kamu. Kalau aku lihat pasti akan aku ambil. Aduh,
Gelang itu udah pasti ketinggalan di apartemen lo. Udah bahaya banget dong sayang kalau misalkan ada gelang kamu di situ. Kalau ada para nggak masuk terus dia ngeliat ada gelang kamu gimana? Emang Rangga tahu ya kalau itu gelangnya Romeo? Gak tahu. Kamu pernah ngasih tau Rangga nggak? Nggak pernah. Ya semoga aman-aman aja deh. Mudah-mudahan deh. Tapi bisa jadi gelang itu nanti dikasih tahu Mbak Lisa gimana? Berarti Alisa tahu kalau itu gelangnya Romeo? Mbak Lisa tahu. Karena aku pernah ngasih tahu kalau aku memang kasih gelang itu ke Dokter Romeo. Itu gelangnya Romeo kah? Kamu yakin ini bener-bener gelangnya Romeo? Iya bener kak, aku yakin banget itu emang gelangnya Romeo. Aku nggak pernah lihat kamu pakai gelang itu. Baru ya? Beli di mana? Aku mau lihat dong. Aku nggak marah sama kamu kok. Gelangnya dokter copot. Gelangnya ketinggalan di rumah sakit. Bener dugaanku. Ternyata gelang itu pemberian Yasmin. Iya kak, aku ingat banget gelang itu dikasih sama Yasmin. Aku sampai sebel karena Romeo setiap hari pakai gelang itu. Itu artinya Romeo memang sempat tinggal di apartemen itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Romeo nggak ada di dalam kamar itu ya? Emangnya Kak Rangga dapat dari mana gelang itu? Aku nggak mungkin ngasih tau Alicia kalau Romeo itu sudah ada di Jakarta. Nanti yang ada dia ngadu ke papa. Kok diem aja sih? Dapat dari mana kak gelangnya? Kita langsung ke tempat kakak nemuin gelang itu aja, kita cari Romeo di sana ya. Dek, gini loh. Kakak nemu gelang ini di hutan. Dan waktu tim mencari Romeo di sekitar tempat gelang ini ditemukan, Romeo nggak ada. Gelangnya doang yang ditemuin. Ya. Romeo-nya di mana? Iya, kakak nggak tahu. Kakak juga bingung. Kakak harus cari kemana. Romeo udah lama banget loh hilangnya kak. Masa nggak ada satupun orang yang bisa nemuin Romeo. Tapi aku yakin banget Romeo pasti masih hidup kak. Aku jadi khawatir kalau Romeo memang masih hidup. Apa mungkin dia sudah tahu kalau ada yang sedang mengincar dia? Makanya dia buru-buru pergi dari apartemen itu. Ya semoga semuanya aman deh. Rangga nggak bawa gelang lu dari apartemen terus nanya ke Alisa. Yaudah, gue mau cari kayu dulu buat siapin apa yang gue. Thanks ya, Kak. Sayang, maafin aku ya. Aku tadi itu terlalu buru-buru sampai aku lupa ambil gelang pemberian kamu. Aku khawatir sayang. Kalau keluarga Cakranata tahu kamu masih hidup gimana? Mereka akan cari kamu terus loh. Sayang, aku tuh nggak tega loh ngeliat kamu kayak gini. Ngeliat kamu seperti ini, aku tuh nggak tega. Aku nggak apa-apa, sayang. Aku bahkan tinggal di sini aja, aku nggak apa-apa. Yang penting ada kamu. Dunia aku terasa sempurna kalau ada kamu. Aku serius loh. Aku juga serius, sayang. Aku nggak lagi ngerayu kamu. Aku cuma ungkapin apa yang aku rasain. Yang penting kamu ada di sisi aku. Semuanya terasa berbeda. Tapi tetap aja aku khawatir. Sayang, dengerin aku. Kamu gak usah khawatir ya. Kamu gak usah terlalu mikirin aku. Aku senang-senang aja tinggal di sini. Aku nyaman kok. Kang, aku mau ngomong dong sama kamu. Yang sekarang aku lagi sibuk. Emangnya lagi ada urusan apa sih? Ini soal Romeo. Romeo udah ketemu? Belum, makanya aku harus ngobrol sama Mama. Mumpung kamu lagi ada di sini sebentar aja. Aku nggak bisa. Udah aja alasannya heran. Apa jangan-jangan dia tahu ya aku mau nanyain soal Yasmin. Awas aja kamu, Rangga. Pokoknya aku nggak rela ya sampai Yasmin suka sama kamu.
Romeo, kamu di mana, nak? Papa nggak tahu sekarang kamu di mana. Ayolah, kasih tahu. Kan Papa bisa jemput kamu, bisa nemuin kamu. Sekarang gimana kondisi kamu? Kamu masih hidup kan? Iya kan, kamu masih hidup. Atau kamu udah... Papa nggak bisa kalau kamu ninggalin Papa. Nggak bisa. Kamu cuma kamu harapan Papa. Ya masuk. Malam, Pak. Malam. Gini, saya mau kasih kamu tugas lain. Kamu harus cari siapa penembak Romeo. Cari dia sampai dapat dan bawa dia ke sini. Nah, saya mau tanya sama dia, apa sebenarnya alasannya dia sampai tega nembak Romeo? Sekarang kamu berangkat cari dia. Baik, Pak. Saya permisi. Makan malam udah siap. Wah, pasti enak banget nih. Makasih ya Yasmin. Sama-sama. Saya aku ambilin ya. Boleh. Aku cobain yang masakan kamu ya. Iya, aku bantu bukain dulu ya. Yang, masakan kamu enak banget. Masa sih? Beneran? Alhamdulillah. Selak gue ngeliat kebucinan kalian berdua. Anjir. Pokoknya gue doain lo sama Yasmin bisa langgeng sampai tua. Bisa punya cucu yang banyak banget. Amin. Amin. Tapi tetap, kita harus fokus sama penyelidikan kita. Kita harus cari tahu siapa pembunuh kedua orang tua kamu. Dan siapa juga yang udah nembak aku. Dan sampai sekarang juga kita belum tahu apakah itu semua saling ada keterkaitannya. Iya sih, karena sampai sekarang aku juga nggak tahu alasannya kenapa orang-orang itu berusaha untuk nyakitin kamu. Dan aku juga belum tahu alasannya kenapa orang tuaku ngalamin hal seperti ini. Dan alasannya apa. Kalau kita uruti kejadiannya, yang pertama, berarti didorong di atas jembatan. Kita curiga ada orang yang sengaja ngelakuin itu. Kedua, kamu sama Mbak Dia jadi incaran orang. Sampai-sampai Mbak Dia itu jadi korban penculikan. Dan sekarang aku jadi sasaran tembakan orang. Apa jangan-jangan ini orang yang sama? Bisa jadi. Tapi karena kita belum tahu motif mereka, jadi kita masih stuck penyelidikannya. Sebenarnya gue belum bisa nemuin benang merahnya sih. Dari kasusnya Bu Ratih sama Yasmin, terus tiba-tiba Romeo yang jadi targetnya. Sama aku juga.
Aku pikir orang yang sama tahu. Bisa jadi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Masih banyak hal yang harus kita selidikin. Dan mikirin hal itu bikin gue jadi lapar banget. Lu udah habis berapa potong ayam? Apa yang dihitungin sih? Gitu. Gue tuh butuh banyak tenaga untuk ngelidikin itu semua, tau nggak? Gue makan. Lu tanggung jawab ya kalau gue tengah malam kelaparan. Gara-gara lu nih makanan semua habis. Iya, nanti gue masakin tumis kecebong. Puas lu. Paling nggak untuk sementara waktu ini Romeo aman berada di sini. Tapi aku nggak tahu sampai kapan. Apa yang bisa aku lakuin untuk membuat keluarga Cakradinata berhenti menyakiti dia? Mah, Gimana? Kamu udah ketemu sama Romeo di apartemen itu? belum mah. Punya siapa? Ini punya Romeo, ini hadiah mah dari Yasmin. Kenapa bisa ada di kamu? Ya aku menemukan ini di apartemen itu. Kamu nggak nungguin dia pulang atau kamu suruh orang untuk mantau tempat itu? Udah mah, aku udah minta orang untuk nungguin tempat itu, tapi kayaknya dia curiga deh sama aku. Kok dia bisa tahu ya? Mungkin juga Romeo sengaja nggak pulang karena dia sedang menyusun rencana. Ini tidak bisa dibiarkan, Rangga. Kayaknya Mama harus turun tangan. Romeo harus Mama lenyapkan selama-lamanya di dunia ini. Nanti Mama suruh papras. Jangan mah, sekarang itu yang lagi aku pikirin. Jangan-jangan dia emang sengaja sembunyi karena dia curiga sama kita. Nggak mungkin. Dia nggak punya bukti untuk mencurigai kita. Ya atau gini aja, nanti kalau misalnya kita berhasil menemukan Romeo, ya udah kita bersikap baik aja supaya papa tuh nggak curiga. Kayaknya nggak oke. Mama lebih suka Romeo kita secepatnya lenyapkan dia dari dunia ini. Nah, dia itu penghalang. Dia itu penghalang kamu dari dulu kan seperti itu. Tapi nggak gitu dong Ma caranya. Romeo itu kan saudara aku, anak angkat mama. Masa mama tega sih punya pemikiran gitu? Mama melakukan semua ini buat kamu karena dia selalu menghalangi kamu. Sadar nggak sih? Enggak, Ma. Nggak gitu caranya, Ma. Rangga, Mama jamin dengan cara Mama, kehidupan kamu pasti akan tenang. Kerjaan lancar, kamu ngedeketin Yasmin juga akan cepet dapet Yasmin. Karena nggak ada penghalang, paham nggak sih? Iya, paham, ngerti. Tapi please, coba ikutin saran aku. Pokoknya apapun alasannya, aku nggak mau dengan cara mama yang tiba-tiba melenyapkan Romeo. Aku nggak setuju. Udah, Ma, coba pikirin lagi deh. Ya udah terserah kamu deh, Mama ngikutin aja. Tapi jangan ngerengek-rengek ke Mama ya. Kalau tiba-tiba Romeo jadi penghalang untuk kamu mendekati Yasmin, oke? Iya, ngerti. Udah masalah itu kita pikirkan gimana caranya, itu urusan nanti. Yang penting kita harus tahu dulu Romeo di mana, apakah dia benar sembunyi di sana atau gimana. Tuh kita harus pikirin itu dulu. Terus kira-kira sekarang Romeo di mana berarti, Ma? Ya Mama nggak tahu. Ini mikirin ide kamu aja Mama pasti bakalan pusing ke depannya. Sebenarnya aku juga pengen Romeo hilang untuk selamanya. Tapi sekarang aku harus tarik diri dulu supaya nggak ketahuan sama papa. Nggak apa-apa sayang. Ya, tolong antarin Yasmin pulang ya. Ya, gue anterin. Tenang aja sih. Nanti kalau kamu udah nyampe rumah, kamu kabarin aku ya. Pasti. Nanti aku langsung telepon. Sebentar ya. Aku masih kangen sama kamu. Aku juga masih kangen sama kamu.
Tapi kan kamu harus pulang sekarang. Ini juga udah malam kan? Kalian itu bukan mau pisah buat LDRan bertahun-tahun, tau nggak? Gak usah lebay deh. Apa sih, ganggu aja. Tahu. Kamu hati-hati ya pulang ya. Pokoknya nanti kalau butuh sesuatu aku telepon diri aja. Supaya kamu gak keganggu. Oke? Oke. Love you, Ayas. Halo. Yaudah, gue titip Yasmin ya. Yaudah, gue cabut ya. Gue jaga diri. Jangan nangis. Nangis. Hati-hati ya. Bye sayang. Bye. Tenang sayang. Kita nggak akan selamanya seperti ini. Aku akan cari cara agar hubungan kita nggak dead-street terus seperti ini. Ya lo, gimana? Halo Pak, saya udah semalaman di sini Pak, seperti perintah Bapak. Tapi sepertinya apartemen ini nggak ada orang Pak. Jangan-jangan bener kalau selama ini Romeo emang sembunyi di apartemen ini. Tapi kenapa dia tahu kalau aku datang ke sana ya? Siapa yang sudah membocorkan soal itu ke dia? Kenapa Romeo nggak pulang ke rumah ini aja ya? Apa dia tahu kalau nyawanya lagi diincar oleh seseorang? Dan apa dia tahu kalau Mama adalah otak di balik insiden para layang itu? Pak, saya masih di sini Pak. Saya nunggu perintah Bapak. Yaudah, kamu standby dulu aja di sana. Nanti kamu jangan kemana-mana sebelum saya konfirmasi ulang, oke? Baik Pak. Standby apa? Kamu bicara sama siapa tadi? Ini adalah timing yang pas supaya aku bisa mendapatkan simpatinya Papa. Ini Pak, soal pencarian Romeo. Aku hampir berhasil menemukan Romeo, Pak. Dan aku lagi coba konfirmasi itu. Dan aku menemukan ini. Ini adalah gelangnya Romeo. Dan Alicia juga bilang kalau ini emang gelangnya dia. Oh, jadi Romeo masih hidup? Iya, Pak. Makanya aku berusaha untuk konfirmasi ulang dan aku minta anak buah aku untuk ke sana. Tapi sayangnya, waktu anak buah ke sana, mereka nggak berhasil menemukan Romeo. Ya, kalau semua yang kamu cerita sekarang ini benar, alhamdulillah. Papa lega banget nih sekarang. Dan Papa lega dengar cerita ini. Artinya usaha kita selama ini nggak sia-sia, Rangga. Tapi kenapa dia pergi? Aku juga nggak tahu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti kita cari lagi aja. Tapi Papa senang lihat kamu udah usaha banyak untuk cari adik kamu, Romeo. Makasih. Iya, Pak. Ya gimana pun juga, Romeo adalah adik aku, Pak. Dan aku akan melakukan apapun supaya aku berhasil menemukan Romeo kembali. Iya, Rangga, sekali lagi makasih. Papa emang dari awal berharap
kamu juga ikut bantu cari Romeo. Iya Pak, Papa nggak usah khawatir kok. Nanti begitu aku berhasil menemukan Romeo, pasti aku akan secepatnya kabarin ke Papa. Iya, aku tunggu. Ya udah Pak, kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya. Oh iya, iya, iya. Papa segitu pedulinya sama Romeo. Kalau aku yang ada di posisinya Romeo, apa Papa akan sekhawatir itu dan peduli sama aku? Halo sayang, kita ketemu di kafe tempat biasa ya? Siap sayang. Ya udah, aku jalan sekarang ya. See you sayang. Enggak, gue nggak boleh kehilangan jejak bokap. Ini kesempatan emas gue buat tahu siapa sebenarnya pacar papa. Yasmin, tunggu sebentar. Saya mau ada info ke kamu, ntar dulu. Ini gelangnya Dr. Romeo kan? Ya kok kamu tahu itu punya Romeo? Saya yang kasih soalnya, Pak. Kok bisa sama Pak Rangga? Iya, saya kemarin dapat info kalau Romeo itu ada di apartemen. Berarti Dr. Romeo sudah ditemukan? Apa dia udah selamat? Menurut info yang saya terima iya, tapi pas saya ke sana untuk meriksa, ternyata nggak ada Romeo di sana sama sekali. Pak, saya boleh minta alamatnya? Percuma Yasmin, kalau kamu ke sana pun juga Romeo juga nggak bakal ada. Gini loh, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menemukan Romeo, tapi saya merasa dia seperti selalu menghindar dari saya. Atau jangan-jangan dia itu memang beneran diculik sama seseorang. Saya tuh khawatir sama Romeo. Dia memang bukan adik kandung saya, bukan darah daging dari keluarga saya. Tapi saya benar-benar peduli dan sayang sama dia. Pak Rangga tuh sedih dan ngerasa kehilangan, bener nggak ya? Aku masih belum bisa pastiin soal ini. Ya ampun dokter. Yasmin, tapi kamu gak usah khawatir ya. Saya akan update ke kamu tentang perkembangan Romeo. Makasih Pak. Tapi gelang ini boleh saya yang pegang nggak Pak? Untuk anak-anakan saya. Iya boleh. Terima kasih banyak. Saya permisi, Pak. Ya.
Yasmin benar-benar punya perasaan yang kuat sama Romeo. Kalau Romeo ditemuin, bisa-bisa kesempatan aku untuk mendapatkan cintanya Yasmin itu hilang. Aku harus temuin cara supaya Yasmin nggak bisa mengelak lagi. Cinta Yasmin harus menjadi milikku. Ras, ada berita. Rangga ngasih tahu kalau Romeo masih hidup. Itu info valid. Iyalah, ini bener dan nggak bohong karena Rangga menemukan gelang tasbihnya Romeo di apartemen itu. Ini semua gara-gara sniper bodoh. Nggak becus ngabisin Romeo. Jadi makin rumit kan situasinya. Sebenarnya karena kamu yang tidak pintar mencari eksekutor, akhirnya jadi seperti ini. Kamu sih nyarinya sembarangan. Kalau sampai Romeo bersembunyi di suatu tempat, itu berbahaya buat kita berdua. Bisa kebongkar, habis kita berdua. Aku yakin ya, Jeng. Romeo itu masih hidup. Tapi Romeo nggak akan bisa menemukan siapa dalang dibalik penembakan dirinya dia sendiri. Karena kenapa? Aku udah habisin tuh sniper. Kamu yakin udah kamu habisin? Yakin kamu tidak meninggalkan jejak sedikit pun? Bener? Aku yakin, Ajeng. Ya? Aku sendiri yang ngabisin sniper itu. Aku racunin lewat makanan. Jadi, kamu nggak perlu khawatir berlebihan ya. Aku nggak mau, Ajeng, kamu sampai jatuh sakit nantinya. Ya? Udah, kamu serahin aja semuanya ke aku, ya. Ya Rangga sih nyuruh ya. Supaya kita itu bersikap baik kalau nanti Romeo ditemukan. Maksud kamu gimana? Maksudnya gini, kita ini harus punya sikap yang kayaknya benar-benar kehilangan Romeo. Gitu, supaya tidak menimbulkan kecurigaan, terutama suami aku. Oke, boleh dicoba sarannya, ya? Aku sih setuju. Kita harus bikin memang kita benar-benar kehilangan Romeo dan kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Romeo. Sambil nanti kita pikirkan lagi apa langkah selanjutnya. Oke, kamu bener, Ajeng. Tapi aku minta sama kamu sekali lagi nih, aku ingetin sama kamu. Kamu jangan khawatir berlebihan ya. Aku nggak mau kamu ntar jatuh sakit nih. Sekali lagi aku ingetin sama kamu. Oke? Ajeng, aku janji sama kamu. Aku akan selalu ada di sisi kamu dan aku selalu mendukung semua rencana kamu. Aku sayang sama kamu, Ajeng. Kayaknya gue pernah ngeliat perempuan itu. Di mana ya? Kenapa mukanya nggak asing sih bagi gue? Siapa coba?
Halo sayang. Kenapa kamu kok suaranya kayak panik banget? Sayang, aku mau ngasih tahu kamu, tadi aku ketemu sama Parangga, terus Parangga bilang sama aku, dia tuh menemukan gelang tasbih kamu, sayang. Di apartemennya Dirga. Jadi Mas Rangga udah nemuin gelang tasbih itu? Iya, aku juga nggak tahu kenapa dia bisa ngomong kayak gitu sama aku. Dan dia bilang, dia akan nyariin kamu. Kira-kira maksud dia apa ya? Aku juga nggak tahu sayang, apakah ini acting atau memang dia tulus dan peduli nyariin kamu. Atau jangan-jangan dia memang sengaja mau cari kamu dan habis itu ngabisin kamu. Apa ini bagian dari strategi barunya ya? Ya aku juga nggak tahu sayang. Untuk saat ini, kita masih belum bisa percaya siapa-siapa. Jadi lebih baik aku sembunyi dulu. Sampai semua lebih jelas dan pasti. Ya mungkin memang ini jalan yang terbaik mungkin. Iya. Ya udah sayang, aku nggak bisa lama-lama telepon kamu. Aku takut nanti Parangga nyariin aku dan akhirnya nanti dia curiga sama aku. Nanti aku telepon lagi ya sayang ya. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Love you Ayas. I love you sayang. Kenapa? Yasmin barusan nelfon. Dia bilang Mas Rangga udah nemuin gelang tasbih itu di apartemen lo. Nekat juga si Rangga. Gak nyangka gue. Cepat juga mereka berhasil ngendus posisi lo. Tapi yang gue bingung kenapa ya dia jujur soal semuanya ke Yasmin ya? Bahkan dia tuh kelihatan kalau seakan-akan dia kehilangan gue. Gimana kalau kita mata-matain Pras? Gue deh yang langsung turun tangan untuk ngawasin si Pras. Siapa tahu dengan cara itu, kita bisa tahu siapa otak di balik orang yang mau ngabisin lo. Ya udah, gue setuju. Tapi lo harus janji, lo harus hati-hati. Gue juga nggak mau kalau kehilangan teman nyebelin kayak lo lah. Tahu kan maksud gue? Ya udah, lo tenang aja. Pak Baskara, maaf kami ingin menyarankan agar Bapak mengadakan doa bersama di rumah sakit. Doa bersama? Iya Pak, untuk mendoakan Dr. Romeo sekaligus memberikan santunan kepada warga sekitar. Kami harap dengan adanya doa bersama ini, Dr. Romeo segera ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Iya, memang selama ini saya udah melakukan segala cara untuk mencari Dr. Romeo. Jadi, saya pasti akan dukung rencana kalian untuk bikin doa bersama untuk Dr. Romeo. Saya yakin Pak, pasti banyak yang antusias dalam acara ini. Ternyata banyak dokter dan juga pasien yang berhutang budi terhadap kebaikan Dr. Romeo. Mereka merasa Dr. Romeo sangat berjasa dalam hidup mereka. Iya, Dr. Romeo memang selalu tulus dalam bekerja dan dia selalu baik sama semua orang. Oke, saya setuju sama rencana kalian. Jadi semakin cepat acara ini dilangsungkan, semakin baik. Saya bersama keluarga juga akan hadir. Ya. Jadi kapan ya Pak, kira-kira kita mengadakan doa bersama untuk Dr. Romeo? Malam ini. Baik Pak, akan kami persiapkan. Permisi ya Pak. Doa bersama, Pak? Oke. Iya, aku setuju, Pak. Aku nggak ada masalah kok. Ya udah, oke. Ya, Pak. Yasmin? Iya, Pak. Barusan Papa telepon dan Papa bilang kalau Rumah Sakit Yudhistira akan mengadakan doa bersama untuk Romeo. Doa bersama? Iya bener Yasmin, jadi kita semua akan mendoakan Romeo, semoga Romeo sehat dan bisa kembali dengan selamat. Dan tentunya saya sama keluarga pasti datang sih. Saya senang sekali sih Pak kalau misalkan dari pihak Rumah Sakit Yudhistira mau ngajakin doa bersama untuk Dr. Romeo supaya Dr. Romeo bisa ditemukan. Tapi kalau boleh tahu acaranya kapan Pak? Nanti malam. Dan saya berharap kau bisa ikut nanti malam. Ya, saya pasti akan ikut Pak. Kasih Yasmin. Sama-sama Pak. Ngeselin banget sih. Kalau aku terus-terusan di kamar gini, bisa-bisa aku tambah stres. Aku jadi nggak bisa lanjutin pencarian aku ke Romeo.
Itu gelangnya Romeo, Kak. Kamu yakin ini bener-bener gelangnya Romeo? Iya bener, Kak. Aku yakin banget itu emang gelangnya Romeo. Kalau bener Romeo masih hidup, sebenarnya Romeo kemana? Kenapa dia nggak pulang? Dokter, bagaimana dengan kondisi anak saya? Keadaan Alisa masih terbilang normal, Bu. Hanya saja perlu minum air putih yang cukup dan menghindari stres. Gimana nggak stres coba? Orang dikurung di kamar, nggak boleh keluar rumah. Alicia, dokter maafin anak saya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Silakan. Mari. Ya. Aku bosan banget loh di kamar terus. Masa aku mau dikurung terus-terusan gini mah? Izinin aku keluar rumah ya, please. Enggak. Kamu tetap harus dikurung. Semua ini demi kebaikan kamu. Ya kan aku perginya sama bodyguard, Ma. Jadi Mama nggak usah cemas. Oke. Malam ini kamu boleh keluar rumah. Serius, Ma? Cuman malam ini dan perginya sama Mama. Emangnya pergi kemana? Tadi Papa telepon ngasih tahu bahwa kita semua harus mendoakan Romeo. Jadi kita semua harus kumpul di rumah sakit Yudhistira. Gitu kata Papa. Doain Romeo? Iya, harus didoakan Romeo biar cepat ketemu. Ya udah. Tapi abis itu aku boleh pergi lagi kan? Aku nggak dikurung lagi kan di kamar? Tetap, kamu harus balik lagi ke kamar dan kamu harus dikurung. Jadi hanya boleh pergi malam ini aja. Gitu sih, Ma. Nggak asik banget. Ya memang nggak asik kan karena kelakuan kamu. Udah nggak usah banyak protes. Tuh Papa udah suruh siap-siap tuh, ya? Oke sayang? Mau ketemu sama Ayang. Selamat sore, Yasmin. Sore. Lo nggak perlu takut soal bayaran. Karena ini orderan khusus dari seseorang yang nggak pernah permasalahin soal uang. Iya sayang, ini suara Papras. Ini Papras sayang. Berarti memang Papras dong yang nyuruh sniper itu. Selamat sore, Yasmin. Sore. Lo nggak perlu takut soal bayaran. Karena ini orderan khusus dari seseorang yang nggak pernah permasalahin soal uang. Iya sayang, ini suara Papras. Ini Papras sayang. Berarti memang Papras dong yang nyuruh sniper itu. Orang ini, dia yang udah berniat menghabisi Romeo. Sekalipun sekarang kalau kita konfrontasi dan kita tangkap Papras dengan semua bukti yang ada,
Aku yakin Pak Pras tuh nggak bakalan mau ngaku siapa yang udah nyuruh dia. Kamu kenapa? Kenapa kamu melihat saya seperti itu? Gak apa-apa. Ada masalah, Yasmin? Gak ada. Have a nice day, Yasmin. Yasmin! Dirga? Yasmin, aku tahu kamu emosi banget. Tapi kamu tahan. Susah buat aku nahan. Lihat mukanya dia aja pengen aku acak-acak gitu. Ini berarti kamu udah pulang kan? Iya, aku mau ketemu sama Romeo. Ya udah kita bareng ke sana ya, Yas. Aku juga mau laporan sama Romeo soal Pras. Yuk. Rangga, Iya, Pak. gimana kamu udah dapat kabar soal Romeo? Belum, Pak. Sampai sekarang aku belum dapat kabar apa-apa dari Romeo. Aduh, Papa udah pasang sayembara. Tapi kenapa ya sampai saat ini belum ada berhasil nemuin Romeo? Orang itu cuma mau uangnya doang, tapi nggak ada satupun yang bisa berhasil bawa Romeo pulang. Papa tenang aja, Pak. Papa nggak usah khawatir. Aku janji aku akan bantu Papa untuk bisa menemukan Romeo. Kalau Romeo itu masih hidup, kenapa dia nggak pulang? Atau paling nggak kalau ada warga setempat yang berhasil nemuin dia, kenapa mereka nggak lapor ke kita? Atau paling nggak kan lapor ke polisi bisa, nggak? Iya, Pak. Aku juga nggak ngerti. Ini emang agak aneh menurut aku. Tapi gini, kalau aku boleh kasih saran, udah lebih baik sekarang Papa fokus sama kesehatan Papa. Jangan sampai kesehatan Papa terganggu gara-gara mencari Romeo. Karena untuk urusan Romeo, aku juga akan bantu, Pak. Aku juga nggak akan tinggal diam. Aku akan berusaha untuk mencari Romeo. Dan aku cukup yakin, Romeo di luar sana, pasti dia baik-baik aja. Dan nggak akan kekurangan satu apapun. Jadi insya Allah, kita juga pasti bisa menemukan Romeo, Pak. Amin. Makasih, Rangga. Kamu udah peduli sama adek kamu. Papa nggak apa-apa. Tapi Papa seneng melihat kamu udah peduli sama adek kamu. Iya, Pak. Yaudah, kamu siap-siap aja dulu. Karena sebentar lagi kita mau ke rumah sakit. Ada doa bersama untuk Romeo. Jangan lupa ajak Kayla sama Nina. Nina? Buat apa, Pak? Ajak Nina? Namanya kenapa? Nina itu kan babysitternya Kayla. Kamu lupa? Iya, aku tahu, Pak. Yaudah, ntar aku kasih tahu Nina sama Kayla untuk siap-siap. Rob, kamu sama Sanif siapin mobil. Baik, Pak. Ingat ya, jangan sampai Papa tahu kalau ada orang yang ngasih laporan soal Romeo. Oke? Baik, Mas Rangga. Sayang. Sayang, kamu tahu aja kalau lagi kangen sama kamu. Ini kenapa kalian bisa berdua kesini? Gue tadi ketemu Yasmin, pas Yasmin papasan sama Pras. Sayang. Aku kesel tau gak sih lihat dia, lihat mukanya dia. Pengen aku acak-acak tau gak sih, karena dia tuh udah coba buat nyakain kamu. Sayang, tapi kamu gak bisa gitu di depan dia. Dia bisa curiga sama kamu. Kamu harus ingat, kita masih ada misi yang lebih penting. Kita harus mengungkap siapa pembunuh kedua orang tua kamu.
Ya, kamu harus jaga emosi kamu. Iya sayang, maaf ya. Jangan gitu lagi ya. Terus lu sekarang dapat update apa soal Papras? Gue nggak ada info apa-apa soal Pras. Karena nggak ada yang aneh sama kegiatannya. Semua normal-normal aja. Justru orang kayak gitu yang bahaya. Kita harus hati-hati. Iya sih, Rom. Pras itu orangnya misterius banget. Dia tuh tipikal yang di depan baik, tapi di belakangnya kayaknya jahatnya. Wah, tahu deh. Oh ya, hari ini ada acara loh di rumah sakit. Cara apa? Ngedoain kamu. Ngapain doain aku? Ya, nggak tahu, anak-anak staff mungkin yang ngasih ide sih buat untuk ngedoain kamu supaya kamu selamat. Dan keluarga Cakarinata juga ngajakin aku untuk ikut ke sana. Dan kayaknya aku ke sana sih, sayang. Ya udah kalau gitu aku ikut. Nggak ada, kamu nggak usah aneh-aneh, nanti kalau ketahuan gimana? Kamu tenang aja, aku akan ngeliat dari kejauhan. Aduh sayang, tetap aja dong, bahaya. Nanti sia-sia dong akhirnya usaha kita. Iya, Rom, mendingan lu di sini aja. Gue ngeri kalau keluarga Cakarinata tiba-tiba ngeliat lu di sana. Tapi gue pengen ngeliat secara langsung. Lu tenang aja, gue bakalan hati-hati. Siapa tahu di situ gue bisa dapetin petunjuk. Apa emang bener keluarga Cakarinata yang pengen nyelakain gue? Ya tapi sayang, aku khawatir loh kalau kamu datang. Kamu tenang aja sayang ya. Kita akan ungkap kasus ini bareng-bareng. Termasuk kasus pembunuhan kedua orang tua kamu.